Halo semuanya, selamat datang. Punya ide bisnis yang keren banget di kepala? Nah, hari ini kita bakal bahas cara mengubah ide brilian itu jadi sesuatu yang nyata, yaitu dengan menyusun sebuah cetak biru untuk kesuksesan Anda. Pasti pernah kan ngerasain tiba-tiba dapat ide bisnis yang rasanya wah ini dia, penuh potensi, seru banget kelihatannya. Tapi gimana cara ngebuatnya jadi kenyataan? Gimana cara dapetin modalnya? Jawabannya ada di satu dokumen kunci, proposal bisnis yang solid. Oke, kita langsung bedah aja ya. Ini dia peta jalan kita. Kita akan kupas tuntas satu persatu, mulai dari apa itu proposal bisnis, sampai gimana cara menutupnya dengan meyakinkan. Anggap aja kita lagi mau bangun rumah, setiap bagian ini adalah langkah penting yang nggak bisa dilewatkan. Oke, yang pertama dan paling penting nih. Proposal bisnis itu bukan sekedar tumpukan kertas yang bikin ngantuk. Bukan! Ini adalah alat paling ampuh yang Anda punya untuk mengubah ide di kepala jadi kenyataan di depan mata. Jadi, apa sih sebetulnya proposal bisnis itu? Gampangnya gini, ini adalah dokumen yang membedah bisnis Anda dari A sampai Z. Semua aspek, dari dalam dan dari luar, dijelasin di sini. Dan yang paling penting, semuanya harus berdasarkan data dan fakta yang realistis ya, bukan cuma angan-angan. Dan jangan salah, tujuan utamanya itu jelas banget, yaitu untuk meyakinkan orang lain, terutama investor, kalau ide Anda itu layak didanai. Anggap aja ini tiket emas Anda untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan. Oke, kita mulai membangun ya. Setiap bangunan yang kokoh itu butuh fondasi yang kuat kan? Nah, dalam proposal Anda, fondasi itu adalah bagian pendahuluan. Di bagian ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan besar. Kenapa dan apa? Kenapa sih ide ini muncul? Apa visi jangka panjangnya? Apa tujuan spesifiknya? Dan apa yang bikin konsep usaha Anda ini beda? Disinilah kita nyiapin panggungnya. Jadi coba deh bayangin bagian ini tuh kayak Anda lagi storytelling. Anda bukan cuma ngasih data, tapi Anda menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang masalah yang Anda temukan, solusi yang Anda tawarkan, dan masa depan yang ingin Anda bangun. Fondasi udah beres. Sekarang waktunya kita lihat lahan, tempat kita akan membangun. Memahami pasar itu hukumnya wajib. Anda harus tahu siapa aja yang ada di arena bermain Anda. Nah, ini penting banget buat dibedain. Aspek pasar itu soal riset. Anda cari tahu siapa calon pelanggan Anda dan siapa aja pesaing Anda. Sementara aspek pemasaran itu soal aksi. Gimana strategi Anda buat narik pelanggan itu dan menang dari persaingan. Riset dulu, baru aksi. Jadi, intinya kita perlu zoom in ke 3 hal penting. Pertama, siapa calon pelanggan kita? Kedua, siapa aja kompetitor yang udah ada di sana? Dan yang ketiga, gimana strategi kita buat ngadepin mereka? Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Kalau udah ada pemain lain di pasar, kenapa pelanggan harus milih Anda? Apa yang bikin Anda beda? Jawabannya ada di satu kata ini, diferensiasi. Inilah saus rahasia Anda, keunggulan unik yang bikin produk atau layanan Anda lebih menonjol. Inilah alasan kenapa bisnis Anda harus ada di tengah persaingan. Oke, fondasi udah, lahan udah. Sekarang bagian paling serunya, kita mau bangun apa di atasnya. Mari kita bahas detail produk atau layanan yang akan Anda ciptakan. Ini tuh kayak resep ya, ada langkah-langkahnya. Mulai dari deskripsi umum produknya apa, lalu kita bedah lebih dalam fiturnya apa aja, terus gimana cara buatnya, sampai nanti gimana cara ngemasnya biar menarik di tangan pelanggan. Semuanya harus jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kadang bikin pusing, keuangan. Tapi tenang, tenang. Anggap aja ini lagi nyusun anggaran buat proyek impian kita. Investor pasti mau lihat hitung-hitungannya. Kita mulai dari kebutuhan modal awal. Investor itu mau lihat uangnya nanti dipakai buat apa aja sih? Harus jelas, harus transparan, kayak di contoh tabel ini. Ini nunjukin kalau Anda serius dan udah mikirin semuanya matang-matang. Selanjutnya, proyeksi laba rugi. Kasarnya, ini adalah tebakan paling cerdas kita soal bakal untung atau rugi nih bisnis ke depannya. Ini penting banget buat nunjukin ke investor potensi keuntungan dari investasi mereka. Nah, ini juga super penting, proyeksi arus kas atau cash flow. Kenapa? Karena untung di atas kertas itu beda sama punya uang tunai di tangan. Anda harus bisa nunjukin kalau bisnis Anda sehat secara operasional dan bisa ngelola perputaran uang sehari-hari. Kita hampir sampai di akhir nih. Anda udah punya ide, rencana, dan anggaran. Tapi investor itu bukan cuma investasi ke ide loh. Mereka investasi ke orang di baliknya. Jadi siapa tim hebat yang bakal mewujudkan semua ini?
Disinilah kita kenalin siapa aja arsitek dan pembangun di balik proyek ini, siapa pemiliknya, gimana struktur timnya, dan apa tugas masing-masing. Buat investor, tim yang solid dengan peran yang jelas itu sama pentingnya dengan idenya itu sendiri. Dan akhirnya, grand finalenya, bagian penutup. Ini bukan sekedar rangkuman biasa. Anggap aja ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk jualan, untuk benar-benar meyakinkan mereka. Jadi, tugas Anda di sini adalah merangkum semua poin terkuat Anda, ulangi lagi visi Anda, dan yang terpenting dengan penuh percaya diri, sampaikan kenapa ide Anda bukan cuma ide bagus, tapi sebuah bisnis yang memang layak dan harus diwujudkan. Jadi, begitulah kerangka lengkap untuk membangun proposal bisnis yang kuat dan meyakinkan. Setiap bagian adalah blok bangunan yang saling terhubung. Sekarang, cetak birunya sudah ada di tangan Anda. Pertanyaannya tinggal satu, bangunan hebat apa yang akan Anda ciptakan?